Untuk presentasi saya ada nggak gambarnya Pak? Yang flyer muncul nggak? Halo, flyer muncul nggak di? Belum. Belum. Ada. Muncul flyer. Belum. Ada nggak? Belum. Saya munculkan flyer dulu. Ada nggak, kelihatan nggak Pak, Bu? Belum Ibu, silakan. Belum ya. Sekarang ada? Belum. Ada muncul? Belum juga. Ini ada, kelihatan? Belum juga. Assalamualaikum Bu Dharma. Bu Dharma udah hadir. Udah kelihatan? Belum. Bu Leli, itu Bu Leli ya? Itu kalau saya kan yang present itu Bu, untuk presentasi apa sih? Iya, presentasikan sekarang. Iya. Sudah. Iya. Share-nya itu. Dan muncul layar, diketuk layarnya lalu share. Ketuk layar jendela Bu. Ketuk layar jendela. Ketuk layarnya dulu yang muncul, baru di share. Ada situ, ada seluruh layar Anda, ada jendela, ada tab. Pilih jendela. Sudah kelihatan nggak Pak? Sudah. Sudah. Ya, kelihatan ya? Iya. Kelihatan. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Instruktur PCT Batch 8, yang terhormat. Suaranya kecil ya, kedengeran. Apa sayanya yang ini? Kali ini sudah. Oh iya. Ya, mohon jelas ya. Di-mute dulu. Ya. Kemudian yang terhormat Ibu narasumber, ya. Kemudian yang terhormat Bapak moderator yang akan memandu acara, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian serta Ananda, para peserta webinar PCT Batch 8. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam kegiatan webinar PCT Batch 8 yang akan mengambil materi tentang penilaian dalam kurikulum 2013. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan narasumbernya, yaitu Ibu yang terhormat Ibu Yuan Martina Dinata MA, pengawas Madrasah Kemenag Kota Bekasi. Kemudian moderator yang nanti akan memandu acara yaitu Bapak Ivan dari SMA Negeri 3 Banjar, dan saya sendiri sebagai host adalah Nur Samsul Hayati dari SMP Negeri 1 Lapok, Kabupaten Ciamis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kegiatan ini ada beberapa tata tertib selama kegiatan yang harus kita patuhi supaya kegiatan berjalan dengan lancar. Yang pertama, selama paparan materi oleh Ibu narasumber, mohon Bapak Ibu semua dan Ananda untuk mematikan
mikrofon. Kemudian yang kedua, apabila ada pertanyaan nanti bisa dikirimkan atau dituliskan lewat chat atau mungkin bisa mengangkat tangan atau membuka mikrofonnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja kegiatan ini. Saya serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Ivan. Kepada Bapak Ivan saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Nur selaku host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara webinar kita malam ini yang bertema yang berjudul penilaian dalam kurikulum 2013. Nah tentunya tadi untuk narasumber sudah diperkenalkan oleh host kita, yaitu Ibu Iwan Martina Dinata MA. Beliau adalah pengawas madrasah dari Kemenag Kota Bekasi. Nah, baiklah. Judul kita kali ini adalah mengangkat tentang penilaian kurikulum 2013. Ya. Nah, sebelumnya kita adalah sebuah negara yang tentunya memiliki sistem pendidikan nasional, ya, mulai dari setelah kita merdeka, ya, yaitu sekitar tahun 1945, ya, terus berubah, ya, untuk kurikulum di Indonesia ini mengalami perkembangan karena tentunya kurikulum itu merupakan salah satu sistem dalam pendidikan, yaitu kurikulum itu tentunya bersifat dinamis serta harus dilakukan perubahan dan pengembangan. Apa tujuannya? Yaitu agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Nah, meskipun demikian bahwa perubahan dan pengembangannya itu tentunya harus dilakukan secara sistematis, terarah, atau tidak asal berubah, sehingga menghasilkan sebuah kurikulum yang kita dambakan, gitu ya, dan nanti akan menghasilkan peserta didik yang sesuai harapan kita juga. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin untuk bagaimana sih penilaian, khususnya ya penilaian di kurikulum 2013, ya, yang tentunya sekarang sudah mengalami revisi, ya, di 2019. Mari kita simak pemaparan dari narasumber kita, Ibu Iwan Martina Dinata MA, yang akan mengupas lebih jauh mengenai penilaian dalam kurikulum 2013. Kepada Bu Iwan Martina Dinata, dipersilahkan waktunya untuk memaparkan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ivan atas waktu dan kesempatannya. Juga terima kasih kepada Pak Bu Nur selaku host dan Pak kepada Eko. Bu Iwan, mohon maaf, mikrofonnya bisa di-on-kan lagi. Oh iya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Ya, jelas. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersilaturahim dalam kegiatan webinar VCT Batch 8. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko selaku tutor, juga Pak Ivan selaku moderator, dan Ibu Nur Ibu selaku host, dan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Insya Allah pada hari ini, pada malam ini saya akan mempresentasikan tentang penilaian dalam kurikulum 13. Sudah tampil layarnya? Sudah ya? Ya. Penilaian dalam kurikulum 13. Bapak dan Ibu, saya memilih tema ini karena menurut saya masih perlu dibahas, ya, tentang penilaian dalam kurikulum 13 ini.
kita selalu harus terus memahami ya, apa sih kurikulum 2013 itu. Tentu saja ada perencanaan, ada pelaksanaan pembelajaran, dan ada penilaian. Nanti RPP sendiri bagaimana dalam K13, kemudian juga proses pembelajarannya seperti apa, juga dalam penilaiannya seperti apa. Nah, fokus pembahasan saya malam ini adalah penilaian dalam kurikulum 2013. Nah, seperti apa sih kita melaksanakan penilaian sebagai hasil pembelajaran itu dalam kurikulum 13, menurut kurikulum 13. Ini biodata saya, tapi saya nggak akan bahas ya, dilewat aja. Baik, ini adalah kenapa Bu? Belum muncul, itu hanya tertulis. Belum muncul Bu di layar. Apanya? Slide-nya nggak muncul di layar. Masa? Iya, slide-nya belum muncul. Ini belum muncul, udah muncul belum? Belum Bu. Belum. Ini sudah share padahal. Iya, tapi hanya ada Anda melakukan presentasi pada semua orang saja. Slide-nya tidak ada. Oh, belum selesai ini ya. Sebentar. Apa saya ulang lagi Ini ya? ada Bu, tapi hilang lagi. Iya, Saya ulangi lagi ya. Coba. iya, iya. Sekarang udah? Belum Bu, belum muncul. Oh iya. Saya belum ya. Sudah ada. Udah ada belum? Silakan Bu. Sudah ada? Sudah Bu? Sudah ada. Di saya Sudah Bu, sudah muncul ada Bu. Oke, baik, kita lanjutkan ya. dilanjut saja. Ya baik, tentang penilaian dalam kurikulum itu. Nah ini konten kita pada malam ini adalah apa pengertian penilaian, kemudian juga apa sih tujuan penilaian pembelajaran, apa itu fungsi penilaian, dan apa prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Itu diantaranya yang akan kita bahas pada malam ini. Bu Iwan, maaf, di saya kok nggak muncul ya Bu slide-nya Bu ya? Siapa? Bu? Di yang lain? Di yang lain muncul nggak? Muncul Bu, saya di Bu Leli muncul. Hah? Kalau saya muncul. Saya pakai handphone Bu, nggak muncul ya. Dia di yang lain muncul ya? Yang lain ada? Baik, kita lanjutkan ya. Ada Bu saya. Baik. Adapun dasar hukumnya penilaian dalam K13 itu, pertama kan kita harus punya acuan ya dalam melaksanakan kegiatan itu. Adapun untuk dasar hukum penilaian dalam K13 itu, pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP) dan perubahannya PP Nomor 32 Tahun 2013. Kemudian juga acuannya Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015. Kemudian ini yang K13, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian. Kemudian ini khusus untuk di Kemenak, keputusan SK Dirjen Pendis Nomor 5162 tentang juknis penilaian oleh satuan pendidikan dan oleh pemerintah. Juga surat edaran Dirjen Dikdasmen tahun 2015 tentang panduan penilaian. Ini diantaranya acuan kita melaksanakan penilaian dalam kurikulum 2013. Jadi kita harus menguasai dasar hukumnya ini untuk bisa melaksanakan penilaian. Apakah itu penilaian? Apa sih definisi penilaian itu? Penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita kan akan menilai ya. Menilai itu apa sih? Penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi kita mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran setelah dilaksanakannya pembelajaran. Karena itu dilakukan dengan penilaian. Nah,
Adapun dalam K13 itu ada 3 aspek sebagaimana kita ketahui, yaitu ada KI 1, 2 tentang sikap, ada KI 3 tentang pengetahuan, ada KI 4 tentang keterampilan. Oleh karena itu penilaiannya adalah penilaian dalam kurikulum 13 itu adalah menilai 3 aspek tersebut. Pertama menilai aspek sikap, kedua menilai aspek pengetahuan, dan ketiga menilai aspek keterampilannya. Nah, itu masing-masing memiliki definisi sendiri. Apa sih penilaian sikap? Nah, penilaian sikap itu adalah kita merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif tentang perilaku peserta didik. Jadi kita menilai tentang apa? Untuk memperoleh informasi deskriptif tentang perilaku peserta didik. Apakah dia itu jujurkah, disiplinkah, religiuskah. Nah, itu kita nilai di aspek sikapnya. Kemudian penilaian pengetahuan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Jadi yang diukur itu adalah pemahaman peserta didik. Kemudian ketiga, penilaian keterampilan, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuannya dalam melakukan tugas tertentu. Jadi setelah dia paham itu sejauh mana dia mampu mempraktekkan pengetahuannya dalam bentuk keterampilan. Nah, itu juga kita nilai. Jadi bukan hanya tes pengetahuan saja, tapi juga sikapnya kita nilai, pengetahuannya kita nilai, dan keterampilannya juga kita nilai. Nah, nanti masing-masing dari aspek ini memiliki teknik dan bentuk penilaian tersendiri. Fungsi penilaian. Menurut Sifen tahun 67, fungsi penilaian ada 2. 1, fungsi formatif, yaitu dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran itu diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Maksudnya gini, kalau sudah selesai KD1 misalkan, nah itu kan kita melakukan penilaian. Itu adalah fungsinya formatif untuk memperbaiki bagian apa yang harus diperbaiki. Jadi setelah dinilai itu kan siswa ada dapat hasilnya, apakah sudah baik, apakah sudah mencapai KKM. Nah, kalaupun belum, itu berarti ada yang harus diperbaiki prosesnya. Apa yang harus kita perbaiki nih? Karena nilai siswa itu belum mencapai KKM. Kenapa siswa itu ada yang sudah paham, ada yang belum. Oleh karena itu, fungsi formatif adalah memperbaiki proses pembelajaran. Jadi setelah kita ulangan KD1, KD2, KD3 itu, kita itu fungsi untuk memperbaiki pembelajaran. Kalau nilai siswa tidak mencapai KKM, misalnya nilainya masih rendah, berarti kita harus memperbaiki pembelajaran. Yang kedua, fungsi sumatif. Fungsi sumatif ini dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan suatu sistem secara keseluruhan. Dan fungsi ini dilaksanakan apabila pengembangan suatu kurikulum telah dianggap selesai. Biasanya ini di akhir semester, di akhir tahun, atau di akhir masa pendidikan ya, di level paling tinggi. Jadi untuk menyimpulkan tentang kebaikan sistem pendidikan itu secara keseluruhan. Jadi ini sudah final. Kalau sudah semesteran, kenaikan itu kan sudah ini menilai penyimpulan secara keseluruhan hasil pembelajaran siswa. Jadi pertama tadi fungsi formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan fungsi sumatif untuk menyimpulkan mengenai kebaikan sebuah sistem secara keseluruhan. Kemudian, Bu, ya hadir. Sedikit, ini slide-nya nggak berubah-ubah ya, Bu? Masih yang mana? Masih yang awal, yang depan, yang dasar hukum penilaian dalam kurikulum 2013. Oh ya, padahal sudah ganti slide ini. Udah ganti slide. Udah belum? Nah, udah berubah sekarang. Ada perubahan. Ini dia tadi saya ini ya, apa tuh namanya? Saya slideshow. Berarti dia nggak mau slideshow ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, tujuan penilaian hasil belajar. Apa itu tujuannya? Mengapa kita harus melakukan penilaian hasil belajar? Ini ada 5 tujuan penilaian. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai
KD atau kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua, untuk menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Apakah siswa sudah tuntas atau belum? Gitu ya. Yang pertama tadi mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Yang kedua, untuk menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Apakah si A sudah tuntas atau belum? Kemudian yang ketiga, menetapkan program perbaikan dan pengayaan. Setelah dilaksanakan penilaian, kita akan mengetahui siapa saja siswa yang dia perlu perbaikan atau remedial dan siapa yang layak mendapatkan pengayaan. Jadi setelah itu tujuan penilaian adalah mengadakan remedial dan pengayaan. Kemudian yang keempat, fungsi penilaian adalah memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, memetakan mutu satuan pendidikan itu dengan penilaian. Jadi kita lihat dari nilai akhir, ujian akhir ya biasanya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan? Kalau enggak saya lanjut. Halo? Lanjut ya. Halo, lanjut dulu Bu Iwan. Oke, baik. Pertanyaannya satu. Oke. Ini masih sama ya, fungsi dari penilaian menurut SK Dirjependis nomor 5162 tahun 2018. Fungsinya adalah formatif. 1. Untuk memperbaiki KBM, memperbaiki kekurangan hasil belajar siswa dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian juga fungsi yang berikutnya sumatif, tadi sudah mengumpulkan informasi tentang kesimpulan suatu sistem kebaikan sistem pembelajaran. Kemudian juga evaluatif untuk mengevaluasi pengelolaan pembelajaran pada unit, kelas, atau satuan pendidikan. Tadi sudah ya. Nah, ini dia prinsip penilaian. Berdasarkan regulasi yang tadi, ada 9 prinsip penilaian. Pertama, sahih. Bahwa sahih itu artinya penilaiannya itu sesuai dengan apa yang kriteria yang ditetapkan. Jadi, sahih itu artinya sesuai dengan data yang kita miliki itu sesuai dengan kompetensi yang dinilai dan pencapaian siswa. Jadi kalau kita misalkan memberi nilai 8 atau nilai 7 itu ya memang seperti itu kompetensi siswanya. Jadi menjelaskan kompetensi yang sesungguhnya. Yang kedua adalah objektif. Objektif artinya penilaiannya berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Jadi prosedurnya jelas, kriterianya jelas, dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai atau pengajarnya ya. Kemudian adil. Adil ini artinya penilaiannya tidak menguntungkan atau merugikan siswa peserta didik. Atau misalkan yang siswa yang berkebutuhan khusus juga mungkin penilaiannya berbeda. Atau yang memiliki latar belakang agamanya berbeda, sukunya berbeda, adatnya, dari segi status sosial, ekonomi, semuanya mendapatkan perlakuan yang adil. Kemudian terpadu. Terpadu artinya penilaiannya merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Terbuka artinya prosedur penilaiannya, kriterianya, dasar pengambilan keputusannya dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jadi akhirnya maksudnya data penilaiannya itu terbuka atau boleh dilihat oleh pihak yang lain yang berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan artinya penilaiannya itu harus bertahap, terus-menerus, dan berkesinambungan. Sistematis juga demikian. Beracuan kriteria, maksudnya penilaiannya itu mengacu pada kriteria. Jadi kita penilaiannya itu bukan beracuan pada norma, tapi beracuan pada kriteria, kepada KKM. Jadi ketika kita memberikan nilai itu, informasi kepada orang tua itu, anak ibu sudah mencapai KKM. Jadi acuannya adalah KKM. Jadi tidak membandingkan dengan siswa yang lain. Jadi penilaiannya itu tujuannya bukan untuk membandingkan satu siswa dengan siswa yang lain, tetapi beracuan kriteria kita mengacu kepada KKM-nya. Jadi seorang siswa itu misalkan KKM sekolahnya itu misalkan 75, mengacu pada KKM kriterianya. Kemudian akuntabel artinya penilaiannya itu dapat dipertanggungjawabkan.
Nah, ini kita sudah mulai kepada jenis-jenis penilaian. Tadi sudah ya, ini penilaian formatif, sumatif tadi sudah. Penilaian penempatan, oh ya, ada juga kadang-kadang penilaian placement test. Biasanya suka di awal kalau masuk sekolah suka ada placement test ya, kegiatan penilaian untuk mengetahui apakah siswa ini sudah siap mengikuti program pembelajaran. Ada juga namanya penilaian diagnostik. Apa itu penilaian diagnostik? Penilaian diagnostik itu dia berdasarkan hasil penilaian formatif, kemudian juga untuk mengetahui kesulitan peserta didik. Nah, misalkan ketika sudah ulangan KD 2, kita jadi tahu nih siswa A apa kesulitannya, siswa B kesulitannya apa. Kemudian juga ini dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Nah, perbedaannya adalah penilaian diagnosis itu semacam pretest ya. Kita mau mulai pelajaran yang baru. Nah, kita tanya dulu nih, siswanya ada yang sudah memahami atau belum materi baru. Siapa tahu ada yang sudah mengetahui. Jadi, tadi diulangi lagi, berdasarkan penilaian formatif, kita sudah melaksanakan ulangan 1 misalkan, kemudian juga setelah itu kita tahu kesulitan peserta didik dan kemudian dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Artinya semacam pretest ya. Jadi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa di kelas kita ya. Nah, ini dia. Ada acuan penilaian yang tadi sudah dijelaskan. Ada penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria. Nah, yang mana yang kita gunakan adalah yang bawah nih ya. Apa sih penilaian acuan norma? Penilaian acuan norma itu penilaian yang membandingkan hasil belajar peserta didik terhadap hasil belajar dalam kelompoknya. Jadi membandingkan dia posisinya di dalam kelompoknya. Dia itu termasuk siswa yang cepat kah, atau yang sedang, atau yang lambat. Jadi tidak disarankan untuk memberikan ranking, tetapi guru hanya untuk mengetahui saja, oh dia ini termasuk yang cepat, dia ini posisinya termasuk yang sedang, dan ini agak lambat ini yang. Tapi yang digunakan dalam K13 bukan yang ini, bukan yang acuan norma, tapi yang bawah nih, penilaian acuan kriteria, yakni penilaian yaitu pengukuran keberhasilan peserta didik dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan atau KKM. Jadi kita ini acuannya adalah KKM. Kan di awal tahun kita selalu bikin KKM ya. Kriteria ketuntasan minimalnya itu berapa. Nah, itulah acuannya itulah KKM. Apakah siswa sudah mencapai atau belum. Jadi kita tidak membandingkan si A dengan si B, anak yang satu dengan anak yang lain, tapi acuannya adalah KKM. Bentuk-bentuk penilaian. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui tadi, dalam K13 ini kan dibagi 3 aspek. Ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini masing-masing aspek ini penilaiannya berbeda. Sekali lagi, penilaiannya berbeda. Tidak semuanya menggunakan tes. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu apa saja yang digunakan. Pertama, KI 1 dan 2 sikap. Kan yang akan kita nilai adalah perilaku siswa. Jadi untuk menilai perilaku siswa itu, alat apa yang kita gunakan untuk menilainya? 1, observasi. Ada namanya lembar observasi sikap ya. Si A jujur, B disiplin, terus sikap sosial ya. Itu observasi, ada kuesioner, angket. Ini sama nih angket ya. Kemudian ada skala sikap yang selalu, sering, kadang-kadang tidak pernah tuh ya, skala sikap. Ada daftar checklist, ada pengamatan, ini sama pengamatan dan observasi sama ya, saya hapus. Ada catatan harian dan laporan. Maksudnya catatan ini seperti jurnal ya, ini saya lupa nulis nih, jurnal. Catatan harian, ada yang kelewat ini. Sorry. Jurnal. Catatan harian atau jurnal guru, catatan guru. Dan laporan ini untuk menilai sikap perilaku siswa. Adapun untuk aspek pengetahuan, pemahaman, konsep, kita menggunakan 3 jenis penilaian. Pertama, tes tulis.
2 tes lisan, 3 penugasan. Tes tulis kan kita sudah ketahui ya, ada pilihan ganda bentuknya, ada menjodohkan, isian, esai, benar salah, BS, ada sebab akibat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tes tulis. Kemudian tes lisan. Tes lisan ini juga kita untuk mengecek anak itu sudah paham atau belum, kita gunakan tes lisan. Yang kita siapkan adalah kumpulan pertanyaan. Kita tanya jawab dengan siswa. Kemudian adalah penugasan. Penugasan ini biasanya dikerjakan di rumah, baik itu penugasan secara pribadi masing-masing maupun kelompok. Nah, ini juga untuk mengecek aspek pengetahuan siswa. Kemudian keterampilan atau KI 4. KI 4 ini biasanya kan kalau di KD itu kan masing-masing ada ya, KD 3.1, 4.1, KD 3.2, 4.2. Nah, ini KD 4.1, KD 4.2, 4.3 ini adalah aspek keterampilan menggunakan dia jenisnya adalah non-tes ya, non-tes. Tidak dengan tes kita menilai keterampilan siswa, tetapi ini ada 4. 1 unjuk kerja, 2 proyek, 3 portofolio, 4 produk. Nanti akan dijelaskan masing-masing di belakang. Jadi, sekali lagi untuk keterampilan KI 4 jangan menilai dengan tes. Saya masih suka menemukan kalau di RPP masih menggunakan tes. Jadi keterampilannya dengan 4 ini. Nah, seperti apa? Ini jangan Bapak Ibu nanti kalau bikin RPP tuh kalau kita sudah paham ini, nanti nggak salah lagi tuh menentukan penilaian. Nah, ini kan dijelaskan ya. Ini contoh, ini penilaian hasil kerja atau produk. Ini dari yang bawah dulu ya. Dari produk dulu. Saya sudah bergeser belum, Bu? Halo? Bergeser, Bu. Bergeser. Oke. Sudah. Baik. Sekarang apa sih produk itu? Atau hasil kerja atau produk? Nah, ini penilaian hasil baik. Penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk teknologi dan seni. Nah, ini biasanya SBK nih, SBK, apalagi ya? Yang suka membuat produk teknologi dan seni. TIK mungkin ya. Nah, yang dinilai adalah produknya, hasil kerjanya siswa. Nah, yang dinilai adalah hasil akhir dan proses. Kalau hasil akhir yang dinilai adalah misalkan makanan yang dia buat, pakaian yang dia jahit, hasil karyanya misalkan gambarnya, lukisannya, pahatannya, itu adalah hasil akhir produknya. Kita juga menilai prosesnya, proses menggunakan alat dengan baik, proses membakar kue, bagaimana teknik menggambar, itu adalah penilaian proses untuk KI 4 untuk produk ya. Biasanya untuk pelajaran teknologi dan seni. Sekali lagi, penilaian keterampilannya dengan produk. Menilainya tes hasil akhir dan proses pelaksanaan membuat produk. Proyek, apa sih itu proyek? Project atau proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang mengandung penyelidikan yang harus selesai dalam waktu tertentu. Bapak dan Ibu, saya nggak bahas soal tes ya. Ini tentang keterampilan. Jadi kalau yang saya anggap, kalau yang tentang pemahaman, yang tadi tes lisan, tes itu saya anggap sudah paham semua. Jadi kita ngebahas yang ini yang tentang penilaian keterampilan, biasanya masih suka keliru. Penugasan, proyek itu adalah tugas yang mengandung penyelidikan yang harus selesai dalam waktu tertentu. Jadi menyelidiki sesuatu, siswa itu dia belajar menginvestigasi. Misalkan dia sudah menginvestigasi jumlah pengunjung suatu toko ada berapa orang gitu ya. Atau dia menginvestigasi suatu kejadian, tuh ada kejadian apa tuh, ada tabrak apa, tabrak lari, dan dia disuruh menginvestigasi suatu kejadian misalkan, atau menyelidiki pertumbuhan tanaman dan lain-lain ya. Jadi siswanya diberi tugas proyek yang mengandung penyelidikan. Ini biasanya untuk
mapel, sains atau sosial juga bisa. Jadi proyek. Jadi kalau ini KI 4 titik berapa nih cocoknya dengan menilai apa. Jadi kita ini harus paham betul KI KD yang ada di tujuan RPP kita. Kemudian kira-kira ini kalau KI-nya begini, kira-kira tesnya pakai apa ya gitu ya untuk keterampilan. Kayak seperti itu. Lanjut. Sudah bergerak belum? Halo? Baik, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah unjuk kerja. Penilaian dengan unjuk kerja atau praktek atau performance. Yakni penilaian itu adalah pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana terjadi jadi mengamati siswa praktek melakukan suatu keterampilan. Misalnya keterampilan berbicara untuk pelajaran bahasa ya. Berbicara, berpidato, baca puisi, berdiskusi. Ini adalah cocok dengan menggunakan penilaiannya dengan praktek atau performance. Biasanya ini bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian juga cocok juga untuk masalah problem solving dalam kelompok, juga menggunakan penilaiannya dengan menggunakan praktek. Partisipasi ini menari juga, atau misalkan praktek sholat, praktek wudhu, memainkan alat musik, olahraga. Jadi sesuai dengan pelajaran masing-masing, itulah yang digunakannya. Keterampilannya adalah menilai dengan praktek atau performance. Ini sains juga ada ya, sains bagaimana siswa menggunakan Microsoft misalnya, bukan Microsoft jadinya. Menggunakan alat ya. Kemudian jadi praktek baik itu misalnya olahraga, ini pelajaran agama juga praktek ya. Bahasa. Jadi kita harus jeli betul ini kira-kira penilaiannya dengan apa. Portofolio. Nah, ini portofolio ini apa sih? Yang keempat adalah portofolio. Penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar siswa, termasuk tugas perseorangan atau kelompok, khususnya pada sikap, perilaku, dan keterampilan. Biasanya dia dalam bentuk tertulis ya Bapak dan Ibu. Portofolio itu. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang siswa sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau siswa bersama guru. Biasanya dia misalnya membuat makalah kah, puisi kah, main mapping kah. Jadi hasil karya siswa berupa tertulis gitu. Jadi portofolio itu bisa misalkan kumpulan dia disuruh siswa disuruh bikin clipping, disuruh bikin makalah, disuruh bikin teks pidato, disuruh bikin apa ya, itu adalah portofolio. Nanti dikumpulkan menjadi hasil karya siswa. Jadi portofolio itu adalah menilai siswa apa yang bisa dia lakukan, bukan apa yang dia tidak bisa, gitu ya portofolio. Ini tadi sudah ya. Mohon maaf, Tuan. Ya, hadir. Waktunya 15 menit lagi ya. Oh iya, baik. Silakan dipersilakan untuk diskusi. Sampai di sini dulu deh. Sudah cukup, Bu Iwan? Iya, cukup. Oke, terima kasih kepada Bu Iwan yang sudah memaparkan materi tentang penilaian dalam kurikulum 2017. Saya rasa ini cukup jelas ya, detail penjelasan dari Bu Iwan ini. Namun mungkin ada rekan-rekan semua yang ingin ditanyakan ya, lebih jauh lagi tentang penilaian dalam kurikulum 2013. Nah, di sini sudah ada penanya yang melalui chat ya. Yang pertama adalah Bu Sri Darmawati dan yang kedua adalah Pak Ade Maman. Ya, dua orang. Kita sepakati ini penanya ini di sesi pertama 3 ya. Ikut 3 ya. Pertanyaan pertama datang dari Bu Sri Darmawati. Apakah penilaian K13 dapat digunakan di tengah pembelajaran daring saat ini? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah, bisakah penilaian harian
tidak harus tes, tetapi bentuknya project atau produk. Bagaimana mengukur atau menilai sebuah project atau produk. Nah, ada lagi tambahan juga dari Pak Ade Maman. Bisakah penilaian dilakukan dengan mata pelajaran lain dalam sebuah collaborative project? Itu dua penanya dari Pak Maman dan Bu Sri. Apakah ada penanya lagi? Satu lagi? Cukup dulu. Mungkin bisa dijawab sama Bu Iwan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dharma dari MTS Al Ihsan. Bisakah penilaian dalam K13 ini dilaksanakan dalam pembelajaran daring? Nah, iya betul. Nah, inilah kita bagaimana menerapkan konsep penilaian dalam K13 ini dalam pembelajaran daring gitu ya. Jadi intinya tetap sama tadi yang sudah dijelaskan, baik itu penilaian sikap, penilaian keterampilan, pengetahuan, itu intinya di sana. Kemudian kita terapkan menjadi KBM-nya sedang daring nih saat ini gitu ya. Jadi untuk penilaian, misalkan penilaian pengetahuan dengan tes, ya kita tesnya secara online seperti yang sudah kita biasa dilakukan dengan Google Form, dengan tes lisan, dengan voice note, dengan video call, itu tes lisan. Kemudian juga tes tulisnya mungkin dengan kuis juga bisa. Kemudian juga misalkan dia menjawab di kertas selembar juga bisa. Itu jadi ya hanya medianya saja yang jadi online gitu ya, tapi tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Jadi K13-nya tetap dilaksanakan, tetapi memang kita ngirim secara online jadinya. Tes tulisnya secara online, tes lisannya secara online, penugasan secara online. Jadi pengirimannya ya, yang maksudnya pengirimannya. Adapun untuk tes apa tadi keterampilan ya, misalnya keterampilan, tugasnya sama, tapi nanti ya disesuaikan dengan kondisi siswa juga, jangan terlalu memberatkan. Kalau memang dia misalkan harus membuat produk, ya dia buat produk di rumah gitu. Misalkan membuat kue atau apa sesuai dengan keadaan yang diminta, tetap dilaksanakan, tapi sesuai dengan kondisi ibu ya, tidak memberatkan siswa. Kalau misalnya dalam kondisi ini dia susah mencari alat kan, misalkan membeli alatnya harus ke suatu tempat yang ada keramaian, jadi kita hindari juga gitu. Jadi kira-kira nih bahan apa yang ada di rumah dia tuh nggak susah nyari bahannya kayak gitu. Kemudian Bu, ya boleh ini Bu. Kemarin saya pernah praktek di kelas 8 itu di tekanan zat ya Bu. Sama saya membuat penilaian itu dari keterampilannya, jadi membuat video tapi membuat contoh tekanan zat tapi bukan video Bu. Jadi yang saya minta itu contoh di sekeliling di rumah, contoh dari penerapan tekanan zat sama tekanan zat saya itu video. Nah ini dari kelas 8 beberapa kelas itu kebanyakan paling banyak mengirim itu ibu 10 orang. Nah yang 30 orang itu bagaimana ya Bu saya untuk ininya? Saya kayak nagih utang Bu. Jadi tiap hari tuh selama seminggu nih kalau nggak ditagih baru ngumpulin gitu. Ada yang 3 hari 4 hari gitu. Nah sisanya itu bagaimana ya Bu ya? Apakah di ke-13 ini saya harus mengikuti KKM atau apa di bawah KKM apa gimana Ibu untuk penilaiannya ini? Iya baik. Memang dalam kondisi online ini siswa agak susah mengumpulkan nilai ya. Tapi kemarin sih kalau di MTS yang Yahya Bu, saya mungkin sharing aja ya. Tapi sih dia muridnya baru sedikit sih, 21. Jadi ada wali kelas, ada pembimbing, guru pembimbing. Wali kelas kan pegang 21 anak. Ada pembimbingnya 4 guru lain. Dia menangani siswa. Guru A menangani siswa ini. Jadi 20 itu dibagi 4 lagi. Jadi ada guru pendamping wali kelas yang tugasnya tuh nagih-nagihin tugas. Yang tugasnya Bu ya Allah. Ya, jadi mungkin ada guru lain selain wali kelas yang menjadi guru pembimbing gitu ya. Jadi dia tugasnya ada grup khusus lagi, bikin grup WA lagi gitu Bu ya. Itu saking telitinya ya di sekolah itu. Jadi ada ya misalkan guru si A kan dia ada 4 nih guru pembimbing. Dia bikin grup lagi tuh isinya 5 orang. Ini 5 orang gitu Bu. Tugasnya yaitu menanyakan
tugas dari gurunya. Saya kata, pernah satu kali Bu rangkuman ya, tulisannya cakep banget, ternyata ibunya yang rangkum. Saya bilang, ibu yang sekolah ibu apa anaknya? Habisnya puyeng Bu, disuruh-suruh kata Pak. Yaudah Bu, saya terima, tapi besok-besok tolong anaknya aja Bu ya yang rangkum. Ibu cukup mendampingi aja. Iya, ada juga sih yang begitu Bu. Ya, saya alami juga Bu, kalau anak saya susah, akhirnya ibunya ngerjain. Tapi akhirnya saya bantu juga, misalkan saya bantu Bunda tolong cek hasil nilai hasil latihan saya gitu. Saya tugas ngecek kalian ya. Terus ntar saya ajarin juga apa yang dia belum bisa gitu. Tebel hati Bu. Apa? Jadi tebel hati jadi sama orang tua jadi akrab, dikenal, jadi curhat orang itu Bu. Ibu masuk aja deh Bu, saya udah punya masuk aja gitu katanya. Daripada berantem. Saya bilang kalau ibu disuruh masuk anaknya siap gak Bu? Nah begitu nanti ada ininya. Saya bilang siap tidak. Ya memang, terima kasih Bu. Mudah-mudahan sih coronanya cepat selesai Bu ya. Kasihan siswa juga. Baik, lanjutkan ada pertanyaan dari Pak Ade Maman. Bisakah penilaian harian tidak harus tes tapi bentuknya produk? Itu pertanyaan pertama. Jadi itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau dia memang menilai pemahaman, dia tetap tes. Tapi kalau yang keterampilan, dia menggunakan produk. Jadi yang produk itu adalah yang KI 4. Kemudian bagaimana mengukur menilai sebuah proyek atau produk. Memang agak kesulitannya untuk sebuah produk itu ada sebuah ini ya. Kriterianya nih kalau tes kan jelas ya 9, 10, tapi kalau nilai ini produknya kita memang agak-agak subjektif, tapi juga berusaha seobjektif mungkin ya menilai produk siswa, apakah dia layak dinilai dari nilai 8 kah, 9 kah, apa 7 kah atau 6 dan sebagainya. Jadi ya memang ada agak sulit ya kalau menilai, ada kesulitan, ada sebuah kalau menilai produk ya. Tapi kan kita juga punya standar ya. Kira-kira nih kalau KKM 75 nih produknya seperti apa? Ini kira-kira produknya sudah mencapai KKM belum nih? Misalkan ya membuat makanan atau membuat telur asin misalkan. Ini sudah mencapai KKM belum nih? Layak jadi dimakan telur asinnya gitu ya. Nah, itu seperti itulah. Kemudian bisakah penilaian dilakukan dengan mata pelajaran lain dalam sebuah kolaboratif project? Nah, bisa. Ini sih yang diharapkan sebenarnya. Jadi satu pelajaran bergabung dengan pelajaran yang lain, ada petugasnya, jadi bergabung dengan mata pelajaran matematika, misalkan dengan sains, bisa Pak Ade. Malah itu yang disarankan. Jadi nggak masing-masing guru IPA sendiri ngasih tugas, guru matematika sendiri, guru SBK sendiri, mungkin ada yang bisa bergabung. Demikian. Bu Arfa nih ada nih. Ada lagi nggak yang bertanya? Bu Arfa nih. Bu Arfa. Arfa di chat, ada di chat. Oh, Bu Arfa mana ya? Bu Arfa. Oh ya. Apakah penilaian keterampilan di setiap KD? Ini yang lengkap ya, Bu Arfa ya. Maksudnya gimana Bu Arfa? Apakah penilaian keterampilan di setiap KD? Bu Arfa gimana maksudnya Bu Arfa? Mungkin begini, adakah penilaian mungkin gitu ya? Apakah di setiap KD itu harus ada penilaian keterampilan gitu ya? Kalau adakah masuk ya? Adakah penilaian keterampilan di setiap KD? Maksudnya gini, mungkin gini maksudnya. Apakah setiap KD keterampilan itu ada penilaiannya gitu maksudnya ya? Iya. Iya, jelas Ibu. Betul. Jadi kan itu ada KI 3, ada KI 4, nah masing-masing KI itu ya ada penilaiannya. Berupa penilaian keterampilan tadi yang tadi disebutkannya, apakah produk, apakah portofolio atau praktek atau proyek. Jadi setiap keterampilan itu, setiap KD keterampilan yang harus dinilai. Jadi kita jangan tes melulu, jangan tes tulis aja ulangan mulu ya. Tapi kan di situ ada KD keterampilan. Siswa dapat menyajikan biasanya. Menyajikan hasil analisisnya, menyajikan berarti kan dia membuat
portofolio, membuat tulisan kah, makalah kan dan sebagainya. Ini ada berikutnya, ada Pak Adit. Pak Adit nih, Pak Adit Maestro Junior. Pak Adit, kenapa mic-nya Pak Adit? Pak Adit mic-nya nggak bisa di on kan katanya, jadi nggak bisa ngobrol. Hanya secara langsung, tapi Iya. Pertanyaannya, jika remedial atau perbaikan bolehkah dikerjakan secara kelompok atau lebih dari satu orang? Itu pertanyaan Bu Iwan, silakan. Menurut Bapak gimana, Bu? Pak, bolehkah remedial dikerjakan oleh berkelompok? Idealnya itu remedial itu ada pengulangan penjelasan materi ya. Jadi setiap siswa yang di remedial itu berarti dia belum mencapai KKM. Nah, itu idealnya belajar dulu dengan gurunya, dikasih materi lagi, baru diberikan tugas. Bolehkah dikerjakan secara, kalau menurut saya sebenarnya sih sebentar ya, remedial dikerjakan sekelompok. Mungkin karena banyak kali Bu, jadi biar cepet mungkin. Ya nggak boleh itu, ini Bu, remedial bawain makanan gitu buat gurunya, itu nggak boleh. Ayo, kalau itu pagi. Ayo. Ya diupayakan sendiri dulu Pak, mandiri. Kalaupun tidak bisa, misalkan baru berkelompok ya. Kalau tidak memungkinkan untuk pribadi-pribadi. Biasanya kan itu kan untuk masing-masing siswa punya kemampuan tersendiri. Kemudian juga dia belum mencapai KKM-nya. Ya sebaiknya sih mandiri, perorangan. Mungkin sudah cukup ya Bu Iwan? Iya baik Pak, ya cukup. Baiklah. Bu bisa curhat Pak katanya. Berhubung waktunya sudah Nggak bisa diperpanjang ya Bu waktunya Bu. Enak nih Bu nih. Sebetulnya ini diskusi ini cukup menarik nih ya. Iya, menarik banget. Iya, menarik banget. Ini temanya ini asik banget ini nih. Waduh, asik banget ini. Ambil kopi hujan-hujan. Iya sambil Biasa. Goreng. Iya. Cuman apa boleh buat ya ibu-ibu, bapak-bapak, berhubung waktunya tinggal beberapa menit lagi, sehingga pertemuan kita dengan berat hati saya. Aduh, berat hati. Berapa kilo Pak beratnya? Ya, 4 kilo. Aduh. Itu nggak seberat saya Pak ya. Ibu berapa kilo ibu? Aduh, saya udah naik Pak, ini kayak kopi gini. Nyokopin naik ini. Berat dikit. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko, ya, Bu Yuwan sebagai narasumber yang sangat luar biasa, Bu Nur ya, dan beberapa penanya kita yaitu Bu Sri Darmawati, Pak Ade Maman, dan Pak Adit atas partisipasinya telah membuat suasana diskusi kita bergebu ini ya. Mungkin dari saya moderator sampai sekian atas Bu Hermin mau bertanya. Bu Hermin mau tanya tuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Hermin. Ayo Bu Hermin boleh. Ada yang mau bertanya katanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan dan Bu Yuwan yang sudah Pak Ivan memandu kegiatan acara ini. Yang sudah menjelaskan tentang penilaian dalam kurikulum 2013. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam Sama-sama, Ibu. mengikuti webinar materi ini, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang hadir. Ya Ibu, sama-sama Bu. Terima kasih. Bu, saya dibaca ya Bu ya. Saya dibaca. Ya. Ibu main-main kok kalisan Bu. Iya, insya Allah baik. Besok Rabu. Besok Rabu ya. Udah bilang duluan Rabu, siap-siap Rabu. Terima kasih semuanya ya. Izin live ya. Ya Ibu, Ya, Bu. sama-sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.